Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sudah siap belajar ya hari ini ya? Kalau sudah siap belajar, jangan lupa baca doa dulu. Setelah baca doa, yuk kita sama-sama belajar tentang simple future tense. Simple future tense ini adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi, yang akan kita lakukan atau orang lain lakukan. Jadi kalau simple future tense sangat identik dengan kata-kata will di sini. Will artinya akan. Nah, seperti pola kalimat dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada rumus SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam bahasa Inggris, totalnya nanti ada 16 tenses. Hari ini kita belajar salah satunya aja, simple future tense. Dalam simple future tense, rumus yang dipakai atau pola kalimat yang dipakai itu seperti ini, beda-beda. Ada dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. S di sini menyatakan subjek. Subjek itu orangnya. Kalau orang dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 7. I, you, we, they, he, she, it. I, saya. You, kamu. We, kami atau kita. They, mereka. He, dia, tapi untuk yang laki-laki. She, dia juga, tapi untuk yang perempuan. Dan it ini bisa dinyatakan untuk benda atau hewan. Jadi kalau misalkan ayam yang liar nih, itu nyatakannya pakai it. Oh ya, satu lagi bisa juga nama orang di sini. Oke, langsung saja ya kita belajar penggunaan rumus-rumusnya. Di sini Ibu bikin contoh kalimat dalam bahasa Indonesia. Aku akan belajar nanti malam. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk yang kalimat positif dulu. Aturannya kan subjek, will tambah verb 1. Nah, kalau dibuat dalam bahasa Indonesia, pola bahasa Indonesia, aku ini subjeknya, akan nanti will-nya ya diterjemahkan ke bahasa Inggris. Belajar ini verb-nya. Verb itu adalah kata kerja. Verb atau kata kerja. Nah, sedangkan setelahnya ini keterangan waktu, boleh dipakai, boleh juga tidak. Tapi kalau dalam simple future tense, alangkah lebih baiknya kalau memakai waktu yang dipakai adalah waktu yang akan datang. Nanti malam kan belum terjadi ya, baru akan datang nanti. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, subjek, akan, verb, sama ini keterangan waktunya. Aku, I, terus ditambah will, akan, belajar, study, terus nanti malam. Nanti malam itu bahasa Inggrisnya this night. Jadi seperti ini, I will study this night. Artinya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya aku akan belajar nanti malam. Kalau dirubah ke kalimat negatif, kalau positifnya kan aku akan belajar. Kalau negatif berarti aku tidak akan belajar. Jadi di sini ditambahin tidak, aku tidak akan belajar nanti malam. Lalu untuk bahasa Inggrisnya, aku, I, tidak akan, will not di sini. Will not. Maka di sini kita tambahkan I will not. Verb 1 masih sama. Belajar bahasa Inggrisnya study. Belakangnya pun masih sama, this night. Ini nggak muat, Ibu giniin aja ya, this night. Untuk kalimat negatif. Sampai sini paham ya? Ya, selanjutnya untuk yang ketiga. Yang ketiga ini namanya interrogatif, kalimat tanya. Jadi kalau dalam kalimat tanya yang diduluin itu will-nya.
Akankah aku belajar nanti malam? Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Akankah aku belajar nanti malam? Nah, dalam bahasa Inggris ininya dulu, akan dulu. Akan kan tadi will ya. Will, terus subjeknya aku. Will I belajar, study. Nanti malamnya masih sama deh. This night. Will I study this night? Jadi seperti ini membuatnya. Bisa dipahami ya? Oke, yuk kita latihan sekali lagi pakai kalimat yang berwarna merah di situ. Aku akan pergi ke rumahmu besok. Besok kan belum terjadi nih waktunya ya. Berarti kita pakai lagi simple future tense. Terus ciri-cirinya lagi ada kata-kata akan di situ. Berarti nanti pakai simple future tense. Kayak tadi sama kita bikin positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama untuk positif dulu. Aku, jangan aku lagi ya, tadi udah ya. Mereka akan pergi ke rumahmu besok ya. Mereka tadi bahasa Inggrisnya they akan, will, pergi, go to rumahmu, your house tomorrow. Ini untuk positifnya. Terus untuk negatifnya, lihat bedanya antara yang positif sama negatif tadi ditambahin kata-kata not. Berarti di sini mereka tidak akan pergi ya jadinya ya. Bahasa Inggrisnya they will not go to, belakangnya sama your house tomorrow. Untuk interrogatif kalimat tanya, ingat will dulu. Akankah mereka pergi ke rumahmu besok? Will dulu. Will. Terus subjeknya mereka they go to, belakangnya sama. Gitu, pakai tanda tanya. Jelas ya sampai sini ya? Oke, lanjut ya anak-anak ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang simple future tense yang memakai verba tadi. Nah, sekarang kita belajar yang pakai nomina. Kalau verba tadi ada kata kerjanya. Contoh kata kerja tuh yang kayak belajar, study, atau tadi pergi, go, terus memasak, mencuci, membaca, itu merupakan contoh kata kerja. Tapi dalam kalimat bisa juga tidak memakai kata kerja. Contohnya kata-kata ini, aku akan menjadi dokter. Dokter itu pekerjaan, bukan kata kerja, bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan gitu ya. Jadi namanya kalau kalimat yang tidak memakai kata kerja adalah kalimat nomina. Untuk simple future tense yang nomina rumusnya seperti ini. Ada 3 seperti tadi, positif, negatif, interrogatif. Contohnya pertama kita bikin yang positif dulu. Rumusnya kan as, will, or shall. Ini bisa dua-duanya ya, will or shall. Pakai be plus non verb. Nanti di sini beda-beda nih. Bisa kata sifat, bisa kata ganti orang. Kita coba dulu yang ini ya, yang kata ganti orang. Masukin ke rumusnya. As, subjeknya aku, I. Will, nanti pakai shall juga boleh. Be doctor, I will be doctor. Aku akan menjadi dokter. Sudah sesuai sama rumus yang atas. Yang negatif. Subjek will or shall pakai not, pakai be, pakai non verb. Berarti di sini bahasa Indonesianya aku tidak akan menjadi dokter. Terus I will not be doctor. Seperti ini. Kalau untuk kalimat interrogatifnya, kalimat tanyanya, will-nya dulu, akannya dulu. Akankah aku menjadi dokter? Will I be doctor, atau pakai boleh. Akankah aku menjadi seorang dokter? Jadi seperti ini, bisa dipahami ya.
Terus kita coba yang lain yang pakai kata sifat. Oke, lanjut nih yang pakai kata sifat. Senang, bahagia, sedih. Terus kata sifat lagi panjang, bisa, hitam, itu semua kata sifat. Contoh penggunaannya dalam kalimat simple future tense. Dia, ini yang laki-laki tadi, dia kan ada dua, ada yang laki-laki ada yang perempuan. Kalau yang laki-laki pakainya he, kalau yang perempuan pakainya she ya. Dia akan senang. Yuk kita coba bikin kalimatnya yang positif dulu. Iya, yang laki-laki tadi he, terus akan, will, be, senang, happy. He, subject, will, sudah ya sesuai rumusnya, be juga. Terus non verbnya di sini senang, happy. Untuk yang negatif, he will not be happy. Dia tidak akan senang. Untuk kalimat tanyanya, yang interrogatifnya, akankah dia senang? Kalimat tanya, will-nya dulu. Will he be happy? Seperti ini. Nah, cocokkan nih. Will. Oh, ini ibu kurang ya subjeknya di sini. Will he be happy? Will he be happy? Seperti itu. Bisa dipahami ya? Anak-anak, karena tadi kita belajar tentang simple future tense dan sebenarnya ada tambahan adverb of time di sini, keterangan waktu, tapi tidak wajib. Jadi rumus yang harus ada di simple future tense tadi yang ibu tulis, yang subjek ditambah will ditambah objek, yang seperti itu. Ini hanya tambahan saja keterangan waktu. Cuma kalau kamu mau pakai, ada beberapa keterangan waktu yang biasanya bisa kita gunakan. Seperti ini, tomorrow artinya besok. Besok, yesterday, kemarin. Terus ini day after tomorrow, hari setelah besok, berarti kan lusa. Next week, next month, next year, ini bisa diganti apa aja sama kamu. Next itu artinya yang akan datang, atau next week, minggu depan, minggu yang akan datang. Next month, bulan yang akan datang atau bulan depan. Next year, tahun selanjutnya. Jadi ini bisa diganti-ganti. Di sini juga kan ibu tulis nih Sunday. Sunday itu kan hari ya, nama hari. Itu hari Minggu. Hari Minggu yang akan datang. Jadi belum kejadian gitu ya. Jadi ini bisa diganti-ganti yang belakangnya. Terus ini this morning, this night. Morning artinya apa? Pagi kan ya. This artinya ini. Berarti ini jadinya pagi ini, malam ini, in the afternoon, di sore hari, seperti itu. Disesuaikan sama kamu, karena kita belajarnya simple future tense yang akan datang, otomatis ada beberapa yang bisa dipakai keterangan waktunya, ada yang tidak. Contoh nih, besok kan baru mau datang, jadi ini bisa kita pakai untuk simple future tense. Kemarin, yesterday, udah lewat. Kalau udah lewat gak boleh dong, karena kan future tense yang akan baru mau kejadian kan, berarti ini gak bisa. Terus day after tomorrow, lusa sudah kejadian belum? Kan belum, berarti bisa dipakai. Begitupun ini next week, next month, next year, itu belum terjadi, jadi bisa kita pakai semua. Ini juga bisa seperti itu ya. Hati-hati, ini tidak bisa dipakai. Bisa dipahami ya. Ini silakan dicatat nanti di buku catatan kalian. Terus yang penting juga, yang utama juga, rumus-rumus yang tadi dan contohnya. Untuk latihannya nanti menyusul ya. Sekian pelajaran hari ini. Ibu harap kamu bisa paham dengan apa yang ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.